Ia berdiri di panggung konferensi dengan lampu putih menyilaukan, mengenakan kaos abu-abu polos yang nyaris menjadi seragam hidupnya. Di layar raksasa di belakangnya, angka pengguna aktif bulanan bergerak naik seperti detak jantung dunia, miliaran. Tepuk tangan bergulung, kamera berkedip, dan di ruangan itu di jantung Silicon Valley Mark Zuckerberg tampak tenang, hampir datar, seolah semua ini hanyalah kelanjutan logis dari sebuah baris kode yang pernah ia tulis bertahun-tahun lalu. Namun, di balik ketenangan itu, ingatannya selalu bekerja mundur. Ia tahu betul bahwa puncak kesuksesan tidak pernah berdiri sendiri. Ia ditopang oleh kegagalan-kegagalan kecil, oleh malam-malam sunyi yang dipenuhi kebingungan, oleh keputusan yang diambil dengan tangan gemetar namun mata terbuka. Setiap kali namanya disebut sebagai salah satu orang paling berpengaruh di dunia, Mark selalu kembali diam-diam ke satu titik paling awal, masa kecilnya ketika dunia belum berbentuk jaringan dan ambisi belum diberi nama. Mark Elliott Zuckerberg lahir pada 14 Mei 1984 di White Plains, New York dan dibesarkan di Dobbs Ferry, sebuah kota kecil yang tenang. Ayahnya, Edward Zuckerberg, adalah seorang dokter gigi dengan praktik rumahan. Ibunya, Karen, seorang psikiater yang kemudian memilih fokus mengurus keluarga. Secara ekonomi, keluarga Zuckerberg tidak pernah kekurangan, tetapi juga jauh dari gambaran keluarga elit. Rumah mereka rapi, hangat, penuh buku, dan percakapan tentang kerja keras selalu hadir di meja makan. Sejak kecil, Mark dikenal pendiam, tetapi pikirannya bergerak cepat. Ia bukan anak yang paling pandai bersosialisasi, namun ia memiliki ketekunan yang jarang. Ketika anak-anak lain bermain di luar, Mark bisa duduk berjam-jam di depan komputer, membongkar sesuatu yang tidak rusak hanya untuk memahami cara kerjanya. Ayahnya melihat kecenderungan itu lebih awal. Ketika Mark berusia sekitar 10 tahun, Edward membelikannya komputer dan memperkenalkannya pada bahasa pemrograman dasar. Bukan sebagai mainan, tetapi sebagai alat berpikir. Mark menyerapnya seperti bahasa ibu kedua. Pada usia 12 tahun, ia membuat program pesan singkat sederhana bernama ZuckNet yang memungkinkan ayahnya berkomunikasi dengan resepsionis di ruang lain rumah. Bagi orang lain, itu mungkin proyek kecil. Bagi Mark, itu adalah momen penting. Ia merasakan sensasi menciptakan sesuatu yang digunakan orang lain. Dari situlah benih bisnis, meski belum disadari, mulai tumbuh. Masa remajanya di Phillips Exeter Academy memperlihatkan kontras yang tajam. Di satu sisi, Mark unggul secara akademik, memenangkan berbagai kompetisi sains dan matematika. Di sisi lain, ia tetap merasa sedikit terasing. Ia belajar bahwa kecerdasan tidak selalu berarti diterima, dan penerimaan sosial adalah sistem yang rumit. Pengalaman itu membentuk caranya memandang dunia. Ia mulai memahami bahwa manusia memiliki dorongan kuat untuk terhubung, untuk diakui, untuk terlihat. Gagasan ini kelak menjadi inti dari seluruh bisnisnya. Ketika Mark diterima di Harvard University, harapan keluarga dan lingkungannya sederhana, ia akan menjadi profesional sukses, mungkin insinyur atau akademisi. Tidak ada yang benar-benar membayangkan bahwa kampus itu akan menjadi tempat lahirnya salah satu perusahaan terbesar abad ini. Di Harvard, Mark mengambil jurusan psikologi dan ilmu komputer. Kombinasi ini bukan kebetulan. Ia tertarik bukan hanya pada mesin, tetapi pada manusia yang menggunakannya. Malam-malamnya sering dihabiskan di asrama, menulis kode sambil mendengarkan musik keras, mengabaikan jadwal tidur. Proyek-proyek kecil datang dan pergi. Beberapa gagal tanpa pernah dikenal siapapun. Ia membuat program pengenalan wajah yang kontroversial, Face Mesh, dengan mengambil foto-foto mahasiswa tanpa izin dan membiarkan orang menilai siapa yang lebih menarik. Situs itu langsung populer dan langsung menuai kecaman. Universitas menegurnya. Ia hampir dikeluarkan. Di titik itu, Mark mengalami kegagalan pertamanya yang serius. Ia belajar bahwa inovasi tanpa etika memiliki harga mahal. Namun ia juga belajar sesuatu yang lain, bahwa ide sederhana bisa menyebar dengan kecepatan luar biasa jika menyentuh naluri manusia. Dari puing-puing Fashmash, lahirlah gagasan yang lebih matang. Pada tahun 2004, di kamar asramanya, Mark mulai membangun The Facebook. Awalnya, platform ini hanya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Tujuannya sederhana, membuat direktori online yang memungkinkan mahasiswa saling mengenal. Tidak ada rencana besar, tidak ada visi miliaran dolar.
hanya keinginan untuk memperbaiki sistem sosial yang ia anggap canggung dan tertutup. Namun, pertumbuhan The Facebook mengejutkan. Dalam hitungan hari, ribuan mahasiswa mendaftar. Kampus lain meminta akses. Mark dihadapkan pada pilihan penting. Tetap menjadikannya proyek kampus, atau mengambil risiko memperluasnya. Ia memilih risiko. Keputusan itu datang bersama kegagalan lain. Konflik dengan rekan-rekan awal, gugatan hukum dari pihak yang merasa idenya dicuri, tekanan akademik yang membuatnya harus memilih antara kuliah dan perusahaan. Mark memilih keluar dari Harvard, keputusan yang tampak gila bagi banyak orang. Ia pindah ke Palo Alto, California. Rumah kecil yang ia tinggali bersama timnya lebih mirip asrama berantakan daripada kantor startup. Mereka bekerja tanpa jam pasti, tidur seadanya, hidup dari pizza dan mimpi. Uang hampir habis beberapa kali. Investor datang dan pergi. Ada tawaran untuk menjual Facebook dengan harga yang, bagi kebanyakan orang, sudah lebih dari cukup. Mark menolak. Penolakan itu adalah titik balik. Ia menyadari bahwa visinya tidak selaras dengan keuntungan jangka pendek. Ia tidak ingin membangun perusahaan media biasa. Ia ingin membangun infrastruktur sosial dunia. Keputusan untuk mempertahankan kendali dan fokus pada pertumbuhan jangka panjang menjadi fondasi kesuksesannya. Facebook tumbuh, tetapi tidak tanpa kesalahan. Masalah privasi, perubahan algoritma yang menuai kritik, hingga tekanan politik global menguji kepemimpinannya. Setiap krisis memaksanya belajar ulang tentang tanggung jawab. Mark bukan pemimpin karismatik dalam arti tradisional. Ia belajar memimpin melalui data, disiplin, dan keteguhan visi. Ia membangun budaya perusahaan yang bergerak cepat, berani bereksperimen, dan tidak takut gagal. Akuisisi Instagram dan WhatsApp menjadi langkah strategis yang mengukuhkan posisi Facebook sebagai raksasa media sosial. Banyak yang meragukan keputusan itu. Waktu membuktikan sebaliknya. Kembali ke masa kini, di atas panggung itu, Mark tahu bahwa kesuksesan bukan garis lurus. Ia adalah kumpulan pilihan sulit yang diambil saat hasil akhirnya belum terlihat. Dampak bisnisnya terasa luas. Cara manusia berkomunikasi berubah, bisnis kecil menemukan pasar global, gerakan sosial menemukan suara. Bersamaan dengan itu, muncul pula tanggung jawab besar yang belum sepenuhnya selesai. Dari seorang anak pendiam di kota kecil, menjadi mahasiswa yang nyaris dikeluarkan, hingga pemimpin perusahaan teknologi global, perjalanan Mark Zuckerberg menunjukkan bahwa kerja keras, keberanian, mengambil risiko, disiplin, dan visi jangka panjang bukanlah slogan, melainkan kebiasaan yang dibangun hari demi hari. Lampu panggung meredup, tepuk tangan kembali terdengar. Mark melangkah turun, dan sekali lagi, pikirannya bergerak mundur ke kamar kecil dengan komputer tua, tempat semuanya bermula.